Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Jaka Ilmu Channel. Pecahan desimal. Ciri khas dari pecahan desimal itu ada koma. Ya. Kalau di belakang koma itu ada satu angka, itu persepuluhan. Contohnya adalah 0,5. Itu 5 itu persepuluhan. Kalau di belakang koma ada dua angka, itu perseratusan. Contohnya 0,25. Yang ini perseratusan. Yang ini persepuluhan. Jadi intinya pecahan desimal itu persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Ya. Di mana tempatnya perseribuan? Nah, perseribuan. Yang ketiga. Oke, seterusnya adalah persen. Persen itu adalah biasanya ditulis dengan tanda ini. Kalau 5%, ya berarti 5%. Ya. Persen itu sama dengan per 100. Jadi kalau 5% sama dengan 5/100. 6%, 6/100. 8%, 8/100. 9%, 9/100, dan seterusnya. Mari kita bahas soal-soal di puskesmas Lina menimbang berat badannya. Ternyata berat badan Lina 25,5 kg. Jika diubah ke pecahan biasa, berat badan Lina adalah, caranya adalah 25 kali 2 sama dengan 50. Terus ya, ini kali ini 25 kali 2. Terus hasilnya ditambah 1, ditambah pembilang. 50 ditambah 1, tambah ini, sama dengan 51. Terus per 2. Ini per 2 ini. Berarti 51/2.
kilogram. Hasilnya 51/2 kilogram. Tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 1/4/5. Ini sudah ada tadi ya. 1 kali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9/5. 9/5. 1 kali 5 hasilnya tambah 4 terus per 5. 1 kali 5 hasilnya ditambah 4. 5 tambah 4 9 terus per 5. 9/5. Tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 2/5. Caranya sama saja, seperti tadi 2 kali 5 sama dengan 10. Terus hasilnya ditambah pembilang, yaitu 2. 10 ditambah 2, 12. Terus per 5. Terus per 5. Jadi 12/5. 12/5. Tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran. Caranya sama saja. 4 kali 3 sama dengan 12. Terus hasilnya ditambah 2. 12 tambah 2 sama dengan 14. Terus per 3. Ini ya, per 3. Hasilnya sama dengan 14/3. Seterusnya, bentuk desimal dari 30% adalah, persen itu adalah per 100. Yang diingat adalah persen adalah per 100. Jadi kalau 30% sama dengan 30/100. Desimalnya bagaimana? Caranya, kita tulis pembilangnya dulu ya. Kita tulis pembilangnya 30. Di depannya diberi koma, depannya diberi 0. 0,30. Karena persen per 100, maka di belakang koma harus 2 angka, yaitu ini kan 2 angka, 3 dan 0, 0,2. Guna mendapatkan nilai ulangan matematika 90,25. Bentuk pecahan campuran dari 90,25 adalah, kalau di depan koma ada angka bukan 0 itu ya, 90, itu untuk membuat pecahan campuran enak, tinggal kita tulis saja itu ya. 90 kita tulis, lalu pembilangnya di atas kita tulis, lalu per 100. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka. Karena 2 angka di belakang koma. Tuh. Ya, kita ulangi lagi. 90-nya kita tulis, pembilangnya yaitu
apa itu? Yang di belakang koma kita tulis, lalu per 100. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka. Guna mendapatkan nilai ulangan matematika 90,25, bentuk pecahan biasa dari 90,25 adalah, kalau pecahan biasa adalah kita tulis semua itu 90,25 per 100 ya. Ini karena ini 2 angka maka per 100. Yang atas ini kita tulis dari ini semua ya, 90,25 per 100, dan biasanya begitu. Kalau misalnya 25,220 ya, kita tulis 25,20 per 100. Nah, seterusnya kalau misalnya 15,50 maka pecahan biasanya adalah 15,50 per 100. Kita tulis semua ya dari sini. Seterusnya, Rudi mempunyai kain sepanjang 3/5 meter. Bentuk desimal dari panjang kain Rudi adalah 3/5. Jadi bentuk desimalnya itu adalah, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya mana ini? 5. 5 adalah pembagi yang harus habis. Dibagi yang habis, apa itu? Maksudnya 5 itu adalah pembagi yang jika dikalikan dengan sebuah bilangan itu dapat menghasilkan 10 atau 100 atau 1000. Singkatnya adalah 5 itu jika dikalikan dengan angka itu dapat menghasilkan 10 atau 100 atau 1000. Ya. Jika menghasilkan 10 maka nanti hasilnya di belakang koma itu 1 angka. Kalau nanti pembagi 5 itu yang dapat membagi habis 100, maka nanti di belakang koma adalah 2 angka ya. 5 itu pembagi yang dapat membagi habis 10 tidak. Kalau habis membagi 10 berarti kita memakai per 10 saja, per 10-an saja. Kalau tidak bisa per 10-an, per 100-an. Karena 10 dibagi 5 ada 2,
maka habis namanya pembagi 5 itu habis membagi bilangan 10 namanya. Ya. Kali berapa? 5 itu dapat 10 kali 2. Kalau yang penyebutnya kali 2, maka pembilangnya harus kali 2. 3 kali 2, 6. Maka 6/10. Nah, kalau menjadikan desimal, pembilangnya ini kita tulis dulu. Ya. Karena per 10, maka kita buat satu angka saja. Ya. Kita buat satu angka saja. Ya. Kita beri koma depannya dan kita beri 0. 0,6. Nah, 0,6 sama dengan 6/10 sama dengan 3/5 tadi. Kalau desimalnya adalah berarti sini 0,6. Untuk membuat kue berukuran kecil diperlukan telur sebanyak 1/4 kg. Untuk membuat kue berukuran besar diperlukan telur sebanyak 2/4 kg. Jumlah telur dalam bentuk desimal yang diperlukan untuk membuat roti berukuran besar dan kecil adalah titik-titik kilogram. Jumlah telurnya adalah 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Dalam bentuk desimal, tentu saja kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya itu adalah merupakan pembagi yang dapat membagi habis 100. Kalau membagi 10 tidak bisa. Kalau 100 bisa, maka kita memakai yang 100. Ya. 4 untuk dapat 100 berarti 4 kali 25 sama dengan 100. Karena yang di penyebutnya dikalikan 25, yang atas dikalikan 25. Pembilangnya dikalikan 25. 3 kali 25, 7. 75/100. Maka pembilangnya ini kita tulis saja 75. Yang di depannya kita beri koma 0. 0,75. 0,75 kilogram. Harga sebuah pensil adalah 1.000. Penjaga toko memberikan potongan harga 100. Sehingga pembeli cukup membayar 900. Diskon yang diberikan penjual barang di toko tersebut sebesar, diskon itu adalah pengurangan harga yang diberikan penjual barang toko tersebut kepada pembeli adalah berapa persen. Karena 1.000 itu berarti 100% ya. Kita katakan kalau 1.000 itu adalah 100%. Terus 1.000 itu diberi diskon 100 rupiah. Ya.
Rp100. Berarti tinggal sehingga pembeli itu hanya membayar 900. Karena 1000 dikurangi 100 sama dengan 900. 900 itu berapa persen? Ya, 900 per 1000 dulu. 900 itu sama dengan 900 per 1000. Nolnya kita hilangkan, kita tinggalkan 100 saja. Kita hilangkan 1 karena kalau persen itu adalah per 100 ya, 90%. Kalau 100 karena diskonnya 100 itu maka 100 per 1000 tadi. Nah, terus kita bagi 10. Untuk 1000 ini supaya menjadi 100 kita bagi 10. 1000 kita bagi 10. Hasilnya 100. Karena yang penyebutnya bagi 10, yang atas pembilangnya kita bagi 10 per 100 sama dengan 10%. Atau lebih cepatnya seret tinggal 10 per 100. Perhatikan pecahan berikut 0,75, 1/2 per 5, 60%, 7 per 8. Urutan dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar adalah, karena kita sudah mengenal desimal, maka dalam mengurutkan pecahan itu dapat kita jadikan desimal semua. Kalau yang sudah jadi desimal seperti 0,75 dibiarkan saja ya. Yang ini yang kita jadikan desimal 60%, 7 per 8. Yang ini sudah 0,7. Yang ini kita jadikan desimal sama dengan kita jadikan desimal dulu dengan cara 1 kali 5 ditambah 2, 7 per 5. 7 per 5. 7 per 5 itu 7 per 5 kita jadikan desimal adalah ini 5 kali 2 sama dengan 10, yang atas kali 2, 7 kali 2 sama dengan 14 per 10. Kalau 14 per 10 sama dengan, harus di belakang komanya itu di belakang komanya hanya satu angka ya. Jadi kita tulis 1, koma, terus di depannya angka 1. Atau kita ijir dengan pembagian. Sini misalnya 14 dibagi 10. 1 bagi 10 tidak bisa. 14 dengan 10 banyak 14, maka bisa dibagi 14 dibagi 10 1. 1 kali 10 kita tulis. Kita kurangi 4. Jadi 1 4 per 10. 1 4 per 10.
sama dengan 1/25. Karena untuk jadikan desimal, maka diteruskan. 4 dengan 10 banyak 10, maka tidak bisa untuk membagi 10, tambahi 0. Kalau kita menambah 0 di belakang 4, di sini diberi koma. 40 bagi 10 4. 4 kali 10 40 kurangi 0, hasilnya 1,4. Kalau 60% berarti itu 60/100. 60/100. Kalau dibuat di desimal itu kalau per 100 di belakang koma harus ada 2 angka. Ditulis pembilangnya depannya ini. 7/8 kita ijil dengan 7 dibagi 8. 7 bagi 8 tidak bisa diberi 0. Karena di belakang 7 diberi 0, di sini diberi 0 dan koma. 70 dibagi 8 harus apa itu? 8 kali berapa? Hasilnya harus di bawah 60. Ya. Misalnya 8 kali 8, 64, 8 kali 9, 72. Berarti 9 itu kebanyakan. Kita pakai 8 saja. 8 kali 8, 64. Kurangi 10, 6. Ya. 6 dengan dibagi 8 tidak bisa diberi 0. 60 bagi 8, 8 kebanyakan 7. 7 kali 8, 56. 4. Diberi 0 lagi. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40. 40 kurang 0. Berarti 0,875. Kita lihat pecahan desimalnya yang sudah kita ubah ya, 1,4 terus 0,60 0,875. Untuk melihat yang terkecil adalah kita lihat persepuluhannya. Kita lihat satuannya dulu. Kita lihat sesatuannya dulu. 0,75 satuannya 0, 1,4 satuannya 1. Berarti besar. 0,60 satuannya 0, 0,875 satuannya 0. Setelah satuannya ini yang ada yang sama 3 ya, kita lihat persepuluhannya 7 yang satuannya 0, kita lihat persepuluhannya 7, 6, 8. Oh, berarti yang kecil 0,60. 6. Ada yang kecil. Ya. Berarti yang kecil 0,60 itu sama dengan 60% tadi, ya. 60%. Terus persepuluhan yang agak besar sedikit 0,75. Yang agak besar lagi 0,875.
Terus sekarang satuannya yang apa itu? Yang besar ini 1, yang lain 0. Berarti ini yang paling besar. Atau tadi 1/2/5. 1/2/5. Jadi kalau kita urutkan adalah dari pecahan terkecil itu adalah 60%, terus 0,75, 0,875, terus 1/2/5. Berarti ini nomor 1, terus nomor 2, nomor 3, nomor 4. Angka 6 pada bilangan 0,162 mempunyai nilai tempat. Kita lihat 1, 0 ini satuan, ini persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Berarti 6 itu adalah tempatnya perseratusan. Bentuk persen dari 0,05 adalah, karena di belakang koma ini ada 2 angka, berarti per 100. 5/100. Maka persennya adalah 5%. Sudah dulu ya, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.